Halo, gue Tojo, dan selamat datang di segmen Retelling the Stories. One Piece Chapter 1040, Generasi Baru yang Keras Kepala. Masih dimulai dari serangan dampangnya Kid kepada Big Mom. Gelombang elektromagnetis dari meriam persegi panjang itu terus-menerus menghantam tubuh bagian depan Big Mom. Pusaran angin ikut memutari area di sekitar gelombang tersebut. Big Mom masih terbaring di tanah lantai pertunjukan, memuntahkan darah, dan menahan lubang di dalam lantai akibat serangan Laos sebelumnya. Misery terlihat ada di samping kirinya, tak jauh dari sana. Para kru bajak laut Kid dan bajak laut Heart pun ikut tertegun menyaksikannya. Apa? Dia tidak terhempas? Bahkan serangan seperti itu belum cukup untuk menghentikannya, ujar beberapa orang dari bajak laut Kid. Yang benar saja, dia bisa menahannya. Padahal kekuatan mereka berdua sudah mencapai batas, ujar anggota dari pihak laut cemas. Sementara itu, sang kaisar lautan, walaupun sudah terdesak, masih berusaha membalikkan keadaan. Ya, pilihlah nasib kalian. Begitu aku berhasil menghempaskan serangan ini, apa kalian ingin menyerahkan 50 tahun nyawa kalian? Atau tetap hidup dan menjadi budakku? Katanya mengintimidasi orang-orang di sekitar medan pertempuran tersebut. Soul, fokus! Teriaknya, mengeluarkan teknik paling ditakuti bagi orang-orang di dunia baru tersebut. Wah, itu Soul Fokus! Teriak beberapa anak buah Kaido ketakutan. Bos, sebaiknya kau menyingkir dari situ! Teriak para anggota Kid memohon kaptennya untuk segera menjauh. Ya, nyawa kita juga ikut hisap, kata anak buah Kaido menimpali. Dari dalam tubuh Big Mom muncul gelombang petir hitam beradu dengan gelombang listrik magnetis dari serangan Kid. Menyeruak sangat hebat sehingga menyebabkan Soul Fokusnya bekerja. Terlihat energi jiwa dari anak buah Big Mom, anak buah Law, dan anak buah Kid tertarik keluar tubuh mereka masing-masing dari atas kepala menuju ke arah Big Mom. Law terdiam sambil masih kelelahan. Kid hanya melihat Big Mom. Kapten, cepat menjauh dari sini! Teriak salah seorang anak buah Law sambil energi jiwanya tertarik keluar. Dia kaget melihat kaptennya tidak menggubrisnya sama sekali. Kaget melihat kaptennya malah berjalan menuju Big Mom yang masih tersungkur. Kalian saja yang lari, kata Law. Buat apa merasa takut pada omongan nenek tua bangka yang sudah hampir mati? Tambah Kid berani. Room, kata Law. Dari tangan kirinya ia mengeluarkan bola energi kekuatan buah iblis OP-OP miliknya. Bentuknya bulat, transparan, dan ada cincin yang melingkarinya. Mirip seperti bentuk miniatur planet Saturnus. Jeritanmu saat meregang nyawa membuatku sakit telinga tahu. Tambahnya tidak kalah berani. Hah? Nyawa mereka sama sekali tidak terhisap. Apa kalian tidak memiliki rasa takut sedikit pun terhadap Yonko? Teriak dari arah kumpulan anggota bajak laut Hearts. Energi jiwa mereka masih terangkat keluar dari tubuh, namun belum sampai ke tempat Big Mom. Aku akan menolongmu, Mama! Teriak misteri panik dari arah belakang tubuh Law. Kalau seberisik itu, si penyelamat nyawaku pasti akan melakukan ini, kata Law sambil melemparkan bola energi berbentuk planet Saturnus kecil tersebut ke arah Big Mom. Bola tersebut kemudian membesar, menyelimuti seluruh tubuh Big Mom dari ujung kepala sampai ujung kaki. Silent, kata Law. Tiba-tiba suara teriakannya hilang, tak terdengar sedikit pun. Beberapa anak buah Kaido pun menanyakan hal itu. Hah? Suaranya lenyap, kata mereka. Ini adalah jurus kedap suara
yang kuperoleh darinya, tambah lau lagi, sambil membayangkan wajah si penyelamat hidupnya, yaitu Don Quixote Rocinante, pemilik kekuatan buah iblis nagi-nagi yang mampu menghilangkan suara apapun. Rupanya teknik ini adalah replikasi lau dari kekuatan nagi-nagi, namun tetap menggunakan dasar kekuatan buah iblis OP-OP. Apa? Suaraku tidak keluar? Tanya Big Mom dalam hati, ketika sadar teriakannya sudah tidak terdengar lagi, bahkan oleh dirinya sendiri. Dengan ini, suaramu sudah tidak terdengar, kata Lau santai sambil memanggul kembali Nodachi-nya. Kapten, awas di belakangmu, kata salah seorang anak buah Lau. Ia melihat misteri akan menyerang kaptennya dengan tangan kirinya dari arah belakang. Namun, dengan gerakan cepat, Lau langsung menerjangnya, memutar badannya ke arah belakang, dan kembali menghunuskan pedang panjangnya, membelah halus tubuh Misery menjadi dua bagian. Dasar Yongko keras kepala, biar ku bantu kau untuk pergi ke neraka, kata Kid sambil menyiapkan untuk serangan berikutnya. Serangan susulan. Jam! Pong! Teriak Kid, melepaskan kembali gelombang elektromagnetis dahsyat dari dalam senjata, menghantam tubuh Big Mom untuk kedua kalinya. Terdengar ledakan dari senjata tersebut, menandakan memang serangan tersebut sangat amatlah dahsyat kekuatan destruktifnya. Big Mom terkena telak oleh serangan tersebut. Matanya memutih, mulutnya kemudian menganga, lidahnya menjulur keluar. Pegangan tangannya sudah tidak kuat lagi. Detik berikutnya, ia langsung jatuh ke dalam lubang yang dibuat oleh serangan puncture whale-nya Lau sebelumnya. Big Mom terjatuh terus. Prometheus! Hera! Kalian sedang apa? Cepat tolong aku! Katanya panik di dalam hati, karena kekuatan Arum Silence masih mengikuti tubuhnya ke bawah, menghilangkan suara yang ditimbulkan wanita tua itu. Di bawah, Yamato melihat Big Mom yang sedang terjatuh dari lantai atas. Hah? Itu Big Mom? Kenapa tidak ada suaranya? Tanyanya bingung, karena seharusnya benda sebesar itu jelas mengeluarkan suara kalau jatuh dari tempat yang tinggi. Big Mom yang langsung mendapatkan kesadarannya kembali dengan cepat masih tidak percaya bahwa segala gerakannya tidak menimbulkan suara. Bola ini melenyapkan suara semua benda yang disentuhnya, kata Big Mom menyimpulkan cara kerja dari R-Room tersebut. Segera saja ia mengambil benda apapun untuk menahan laju tubuhnya, agar tidak jatuh lebih dalam lagi. Namun naas, yang disentuhnya adalah salah satu bom yang sudah dibukukan Yamato sebelumnya. Benar saja, saat setelah ia meninju bom tersebut, bomnya meledak. Wah! Hentikan! Nanti semuanya ikut meledak, kata Yamato sambil melindungi bom lainnya dengan kekuatan es membeku buah iblisnya. Ia membuat dinding untuk melindungi daya ledakan itu. Shika Zenbo, makhluk api yang dibuat oleh Kanjuro, terlihat terkena ledakan itu dan mengecil, membentuk seperti helaian, namun masih tetap memanggil tuannya. Orochi, Tuan Orochi, desisnya pelan. Dan benar saja, ledakan satu buah bom tersebut tidak main-main. Tanah Pulau Onigashima di bagian bawah langsung terlihat meledak dengan skala yang besar. Siap! Apa-apaan ini? Tanyanya kaget bahwa benda yang tadi ditinjunya adalah bom. Ledakan tersebut dirasakan juga oleh Momonosuke yang masih berusaha menarik mundur pulau tersebut. Teriaknya kaget. Rupanya guncangan dari ledakan itu cukup hebat. Chopper yang sudah kembali ke wujud semula bersama Tristan, Yatape, dan bos Hyogoro terpelanting dari tempat mereka berpijak.
Robin dan Brooke yang sedang berlari di antara api yang sudah menjalar ke ruangan pun merasakannya. Sementara Zoro masih tergeletak dengan berlumuran darah. Tidak mampu bergerak, bahkan terlihat pasrah ketika tubuhnya terlempar dari bebatuan tempatnya tersungkur. Orochi dan Komurasaki pun merasakan guncangan dari dalam ruangan tempat mereka berada. Dan akhirnya, yang ditunggu-tunggu, pertarungan antar kedua ninja sepertinya sudah akan memasuki akhirnya. Reizo terlihat masih berdiri, jari tangannya masih dalam pose mengeluarkan jurus pengikatnya, walau seluruh tubuhnya diselimuti api. Sementara Fukurokuju sudah jatuh di lantai, berteriak dan memohon. Air! Katanya tak kuat menahan panasnya api. Di bawah pulau, Big Mom sudah benar-benar jatuh. Big Mom sudah putus asa dan mulai menggumam dari dalam hatinya sambil terus terjatuh jauh dari pulau Onigashima di atas langit. Mulutnya mengeluarkan asap bekas terkena ledakan tadi. Hey Roger, kenapa kau harus mengatakan hal seperti itu sih? Tanyanya, yang ia coba tujukan kepada sang raja bajak laut. Gara-gara ulahmu itu, seluruh dunia ini jadi tergila-gila dengan zaman kejayaan bajak laut, tahu? Tambahnya kesal. Kau sudah mati, jadi tidak merasakan dampaknya. Tapi kamilah yang harus berurusan dengan para bocah yang reputasinya terus meningkat di dunia ini. Sambungnya lagi. Seharusnya sebelum kau mati, katakanlah pada kami dulu, apa itu One Piece? Benda itu benar-benar ada kan? Katanya terus. Sebenarnya benda apa itu? Di mana benda itu berada? Salah satunya ada di negeri ini kan? Sial. Kid. Wow. Aku pasti tak pernah memaafkan mereka. Jangan kira bahwa aku akan mati begitu saja. Akhirnya kesal. Ia jatuh tepat di lubang besar yang dibuat oleh Lau dengan jurus puncture wheel-nya. Terlihat diiringi oleh beberapa benda seperti kotak kayu besar dan ada sebuah tabung yang berbentuk seperti misil. Saat sudah di dasar lubang, ledakan dahsyat langsung terjadi. Jaraknya tidak jauh dari ibu kota bunga di Wano Kuni. Ledakan itu sangat besar. Namun, dengan jurus Lau, suaranya bisa diredam sampai menyelimuti seluruh area ledakan. Sebuah pernyataan, sebuah konfirmasi. Pertarungan lantai pertunjukan di bagian kubah tengkorak antara Yonko Big Mom melawan generasi baru dimenangkan oleh Eustace Captain Kidd serta Trafalgar Law, si dokter bedah kematian. Tak lama semua bersorak. Anggota bajak laut dari dua kelompok bersorak riuh gembira. Mereka mengalahkan Big Mom. Ini peristiwa besar. Peristiwa yang sangat besar. Bos! Kapten! Teriak yang lainnya sambil air mata mengucur deras dari mata mereka. Air mata bahagia. Kid sudah terbaring lemas. Matanya berbayang hitam. Sementara Lau di depannya terduduk menopang nodachinya juga lemas. Tak berkat di lain tempat, rupanya ledakan besar di gudang bawah tanah tadi langsung terlihat dari tempat Momonosuke menarik pulau. Loh, di situ kau rupanya Yamato. Jadi itu gudang bawah tanahnya ya? Kenapa jadi terlihat dari sini? Tanyanya. Momonosuke. Iya.
Tadi sempat terjadi ledakan yang sanggup menghempaskan pulau ini. Untung saja aku berhasil membekukannya, sehingga seisi gudang senjata ini tidak meledak, balas Yamato. Terlihat beberapa bom juga masih membeku, bersama dengan tiang dan dinding di ruangan tersebut. Syukurlah kalau kau baik-baik saja. Aku sedang tidak bisa ke situ. Jadi dengarkan saja ya, ujar Momonosuke. Zunisha sedang ada di dekat sini, tambahnya. Maksudmu gajah yang disebutkan di jurnal Oden? Tanya Yamato memastikan. Benar. Dia adalah gajah yang 800 tahun lalu melakukan dosa besar dan juga merupakan sahabat Joy Boy, ungkap Momonosuke. One Piece Chapter 1040 selesai.